Who am I that the highest king would welcome me? Shalom teman-teman, kali ini kita akan membawakan puji-pujian. Selamat beribadah. Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa
Yes, merdeka, merdeka, merdeka. Kita memperingati 17 Agustus 75 tahun Indonesia merdeka. Kita semua berdoa buat bangsa dan negara tetap berjaya, Indonesia menjadi negara yang tangguh dan kuat. Oke, anak-anak remaja yang terkasih, kembali kita jumpa di dalam ibadah online Youth GPJ. Saat ini kita akan mengupas tentang bangun dari tidur. Saya ambil di dalam Roma 13 ayat 8 sampai 14. Sebelumnya kita berdoa, satukan hati untuk kita menerima firman Tuhan, untuk dimuridkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hidup kami. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami. Kami berkata, thank you Lord, thank you Jesus. Bapa yang baik, saat ini hati kami benar-benar mau disirami oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau hati kami benar-benar dimuridkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya dan kami dimuridkan. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kemampuan bagi kami, untuk setiap kami benar-benar bisa menerima firman itu dan melakukannya, dan firman itu berbuah bertumbuh di dalam hidup kami. Mampukan kami bersama Roh Tuhan, kami tampil sebagai anak-anak remaja yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus, berbicaralah Tuhan Yesus. Tutup bungkus anak-anak remaja yang ibadah saat ini, yang mendengarkan firman. Tuhan jamah hati mereka, lembutkan hati mereka. Juga hamba-Mu yang menabur firman, biarlah Roh Kudus yang melingkupi, bahkan sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami siap Tuhan untuk diajar oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saat ini kita kembali buka firman Tuhan, yaitu ada di dalam Roma 13 ayat 8 sampai 14. Bangun dari tidur. Bilang semuanya bangun ya. Yang tidur benar-benar tidur, bangun ya. Tapi apa yang dimakna dengan bangun dari tidur kita akan kupas. Roma 13 ayat 8 sampai 14, demikianlah firman Tuhan. Judulnya kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Ya, garis bawahi, telah tiba saatnya bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Haleluya. Firman Tuhan yang luar biasa. Coba kita garis bawahi di ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam. Ayat 12 ya. Telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Hari-hari ini ada banyak orang percaya yang sedang tertidur. Tertidur yang dimaksud adalah tertidur secara rohani, bukan punya fisik tidur, tapi tertidur secara rohani. Artinya tidak memiliki semangat rohani. Tertidur rohani artinya dia nggak memiliki semangat rohani dan belum melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mau melakukan sesuatu kayaknya malas. Kemalasan rohani menyebabkan tertidur rohani, tidak ada semangat. Seorang yang sedang tertidur ini sesungguhnya adalah seorang yang belum berkarya.
Saya katakan, seorang yang tertidur rohani adalah seorang yang belum berkarya dan belum melakukan apapun. Ke gereja rajin, pelayanan rajin, fisikalnya hadir di gereja, hadir di pelayanan, pelayanannya keren, wow keren, tetapi belum melakukan sesuatu yang Tuhan mau. Yaitu apa? Kita melayani, kita ibadah, tapi kita belum melakukan sesuatu yang Tuhan mau. Yaitu apa? Bersaksi tentang kasih Kristus. Sudahkah kita bersaksi tentang kasih Kristus kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada rekan kerja kita, kepada kerabat kita? Pernahkah kita bersaksi tentang kasih Tuhan? Rohnya tidur, artinya apa? Lesu, lemah, lunglai, letoy. Rohnya tidur, lesu, enggak berhikmat, dan enggak punya semangat rohani. Melalui ayat-ayat yang kita baca, ada hal-hal yang membuat kita bisa bangun dari tidur rohani. Ada hal-hal yang membuat kita bisa bangun dari tidur rohani dan mulai belajar melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan, dan dapat hidup memuliakan nama Tuhan, dan kita bisa menjadi berkat buat sesama. Kita lihat hal-hal berikut. Yang pertama, hal yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan hal-hal yang harus kita tinggalkan. Meninggalkan hal-hal yang harus saya tinggalkan. Meninggalkan apa saja? Meninggalkan pola pikir kita yang salah, persepsi kita yang salah, pola pikir yang begitu meruwet, yang banyak sekali komplain, pola pikir yang salah. Tinggalkan semua itu. Meninggalkan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana sifat-sifat kita banyak sekali yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ego kita, kesombongan kita, keserakahan kita, bahkan kita jadi penjilat, bahkan kita bisa menjatuhkan orang. Sifat-sifat yang buruk kita tinggalkan. Lalu meninggalkan juga keinginan-keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ingat, apa yang baik menurut kita belum tentu baik loh menurut Tuhan. Jadi tinggalkan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Keinginan yang benar-benar membuat kita jatuh dalam dosa. Tinggalkan semuanya itu. Keinginan kamu untuk melampiaskan hawa nafsumu dengan berbuat sesuatu yang jahat, tinggalkan. Keinginanmu untuk melawan, tinggalkan. Keinginanmu yang bawaannya memberontak, tinggalkan. Keinginanmu yang bawaannya membenci, tinggalkan. Keinginanmu lawan, kayaknya pengen melawan seseorang, dobrak, menghancurkan, tinggalkan. Ingat, kita harus meninggalkan pola pikir, sifat, keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Jikalau kita mau bangun dari tidur rohani kita yang tertidur, dibangunkan dengan meninggalkan hal-hal yang harus kita tinggalkan. Yang kedua, ayat 13 ini luar biasa. Hal yang kedua, bagaimana saya bisa bangun dari tidur rohani, adalah ketika hidup dengan sopan seperti siang hari. Tuhan mengajarkan kita supaya kita hidup sopan seperti seperti pada siang hari. Artinya apa? Umat Tuhan harus hidup sopan, baik dalam sikap, dalam perkataan. Perjalanan hidup kita itu harus lurus sesuai dengan firman, dengan tuntunan firman Tuhan. Walaupun saat ini banyak sekali jalan-jalan yang membujuk kita untuk berjalan di jalan alternatif yang salah, yang tidak sesuai dengan tuntunan Tuhan, kamu tolak. Kita harus hidup seperti orang sopan di siang hari gitu ya. Dalam sikap, perkataan, perjalanan hidup harus lurus sesuai dengan firman Tuhan, supaya akhirnya kita dapat menjadi teladan dan saluran berkat bagi Tuhan dan bagi sesama orang. Kita ini seperti kitab suratan yang terbuka loh. Kita ini dilihat orang loh. Kita bukan seperti seseorang yang ditutup, di covering. No, kita itu teladan. Kita itu dilihat orang, dan kita itu harus menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Dalam arti apa? Jadi saluran berkat bagi sesama kita. Jadi kita harus hidup dengan sopan seperti pada siang hari, berbicara tentang sikap kita, berbicara tentang perkataan kita. Kamu lama di gereja, tapi perkataanmu tidak seperti pada siang hari, tidak sopan dalam keluar kata-kata.
Kamu banyak sekali melampiaskan kata-kata, bahkan dengan bibirmu kamu membunuh orang, membunuh karakter orang. Nah, ini bahaya. Kita harus hidup lurus sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang artinya hidup dengan sopan pada siang hari. Yang ketiga, hal yang ketiga, bagaimana saya bangun dari tidur rohani saya, yaitu hidup dalam kesiapan untuk berperang. Ada di dalam ayat 14. Hidup dalam kesiapan untuk berperang. Hai remaja pemuda, saat ini kita masuk di dalam suatu peperangan loh. Peperangan dengan kuasa gelap, peperangan dengan ambisi diri kita sendiri, peperangan dengan egosentris kita sendiri, peperangan dengan kedagingan kita sendiri. Alkitab mencatat peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan iblis. Efesus 6 ayat 12. Iblis bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk menyerang kita. Iblis bisa memakai apa saja dan siapa saja untuk menghancurkan dan menyerang kita. Iblis bisa memakai hobi kita untuk menyerang kita. Iblis bisa memakai pacarmu untuk menyerang kita, membuat kita jauh dari Tuhan. Iblis bisa memakai pekerjaan untuk kita jauh dari Tuhan. Gak ibadah, gak doa, gak persekutuan dan sebagainya. Iblis bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk menyerang kita. Bahkan tanpa kita sadari, ia menyerang kita melalui berbagai masalah. Masalah terjadi, satu udah selesai, ada lagi. Satu hari bisa 3 masalah. Iblis menyerang kita melalui berbagai masalah. Oleh karena itu kita harus selalu berjaga-jaga dan siap sedia untuk berperang. Dengan cara apa? Banyaklah berdoa. Ketika engkau mulai kuliah, berdoa. Walaupun online, ketika engkau mulai bekerja, berdoa. Ketika engkau mulai berusaha, berdoa. Bangun hubungan dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Minta hadirat Tuhan yang memimpin. Itulah kesiapan kita untuk melawan strategi siasat penyerangan si jahat. Alkitab mencatat, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia lari dari hadapanmu. Bukan, maka kamu lari dari hadapan dia. Bukan. Alkitab mencatat, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia lari dari hadapanmu. Dari hadapanmu si setan lari. Karena kamu punya kuasa melalui persekutuan dengan Tuhan, melalui hubungan engkau yang dekat dengan Tuhan, kau dipersenjatai. Amin. Yang keempat, di dalam ayat 14 berikutnya, hiduplah bagi kemuliaan Allah. Jikalau kita nggak mau tidur rohani, ayo hidup bagi kemuliaan Allah. Paulus berkata, apapun yang kita lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ketika engkau terpanggil menjadi mahasiswa, lakukanlah statusmu untuk kemuliaan Tuhan. Ketika engkau terpanggil saat ini masih menjadi pelajar, lakukanlah segala sesuatu sebagai pelajar dengan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika engkau sebagai karyawan, lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika engkau sebagai pengusaha, lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika engkau menjadi seorang profesional muda, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi apapun yang kau lakukan, hiduplah bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi belajarlah untuk melakukan segala sesuatunya seperti melakukannya untuk Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, di dalam hati kita ini plong, lapang, tulus. Hati kita ini benar-benar bukan munafik, tetapi melakukannya karena kita cinta Tuhan. Karena kita sadar bahwa kita hidup itu hanya karena anugerah Allah. Remaja, saya mendapat berita ada seseorang, baik teman Ale mau meninggal. Saya barusan dapat berita. Itu bagi saya terlalu mudah. Makanya hidup itu anugerah. Kita itu hidup hanya karena anugerah Allah. Makanya oleh karena itu, gunakan masa-masa muda remajamu untuk kemuliaan Tuhan. Dan oleh anugerah Allah saja kita itu hidup, serta kemuliaan bagi Allah saja, itulah hidup kita. Jadi kita hidup karena anugerah Tuhan dan oleh anugerah Allah serta bagi kemuliaan Allah saja, itulah hidup kita. Jadi hai remaja pemuda, bangun dari tidurmu, bangun dari kelelahan, bangun dari kemalasan rohanimu. Jangan mau diombang-ambingkan, dininabobokkan oleh si jahat. Ya, kita harus meninggalkan hal-hal yang harus kita tinggalkan. Kita harus hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Kita hidup harus dalam kesiapan untuk berperang. Kita harus hidup bagi kemuliaan Allah. Bangun dari rohani, bangun dari tidur rohani. Jadilah orang percaya yang bangun dari tidur agar dapat berkarya dan melakukan segala sesuatu yang baik untuk kemajuan hidupmu juga. Ingat, kayak kita dan Tuhan tuh teamwork, kerjasama.
Jadi kamu harus bangun dari tidur, kamu harus berkarya. Apalagi anak-anak remaja pemuda. Hei, kalian ini penuh ide-ide yang good idea. Kalian ini benar-benar anak-anak yang benar-benar banyak ide. Lakukanlah segala sesuatu, berkaryalah untuk Tuhan, bagi kemajuan hidupmu, sehingga dapat menyenangkan hati Tuhan. Kalau kamu maju, sukses, Tuhan yang disenangkan loh. Kalau kamu bisa menyukakan hati Tuhan, kamu akan menjadi berkat bagi setiap orang. Ya, pepatah mengatakan bahwa seorang pahlawan hanya didapatkan dari medan perang dan bukan dari balik meja. Pahlawan didapatkan dari medan perang, bukan dari balik meja ya. Pahlawan gak pernah bermain aman. Ia akan mempertaruhkan segalanya, bahkan hidupnya untuk merebut kemenangan. Kau menjadi juara, kau tidak bisa bermain aman. Safety, no. Kau harus ada namanya gojlakan. Kita kalau jalan di tol aja ngantuk, tapi ketika jalan gejruk baru kita bangun. Dengan hanya berharap dari kesalahan kita, kesalahan sesuatu yang pernah kita lakukan, itu bukan menjadi batu sandungan untuk kita berubah, untuk kita maju. Kita harus berani bangun, berjaga, dan rebut kemenangan. Amin. Terakhir, saya kasih suatu kisah tentang seorang pemain tenis yang bernama Zina Garrison. Gina Garrison ini seorang wanita. Ia lahir di Houston, Texas pada tanggal 16 November tahun 63. Pada usia remaja, setelah kematian ibunya, ia menderita apa yang namanya penyakit bulimia. Bulimia tahu ya, kelainan pola makan dimuntahin. Pada saat itu, ia baru saja mengawali karir profesionalnya dalam olahraga tenis. Garrison sangat kehilangan seseorang yang selama ini telah memberinya semangat, itu mamanya. Ya, namun ia tidak ingin mengecewakan almarhum mamahnya. Jadi dia mau berbuat sesuatu untuk mamanya walaupun sudah tidak ada. Dalam perjuangannya untuk mengembalikan semangat hidup, dia udah mulai mengalami tidur rohani, apa maksudnya tidur dalam kegagalan, dalam masalah ya, dalam pergumulan dengan bulimia dia mengalami ketiduran untuk tidur untuk tidak bisa maju lagi ya. Akhirnya dia bangun diri dia sendiri, ia berlatih sangat serius dalam setiap kesempatan pertandingan profesional yang diikutinya. Pencapaiannya sangat luar biasa. Dia mencapai semifinal Australia terbuka, juara indoor Eropa, semifinalis Wimbledon tahun 1985, dan memenangkan Wimbledon saat berpasangan dengan Gabriela Sabatini. Mungkin kita kenal Gabriela Sabatini ya atlet dulu. Setelah sekian banyak kejuaraan yang diikuti, ada kisah menarik saat si Garrison ini melawan Monica Seles. Monica Seles yang belum setenar sekarang udah tenar. Permainan yang dipertunjukkan Seles sebenarnya bukanlah permainan terbaiknya. Ketika itu Seles seolah-olah tidak seperti melawan Garrison, ya, melainkan sedang melawan dirinya sendiri. Jadi si Seles ini sedang tidur, ya, nyaman. Dia seolah-olah nggak melawan si Garrison, tapi melawan dirinya sendiri, ya. Seles terlihat sudah di atas angin dan nampaknya akan menang. Jadi Seles sudah di zona nyaman. Dia pikir, siapa? Garrison, udah, ya, tenang dia mainnya. Dia pasti Monica Seles ini berkepastian dia pasti menang. Bahkan servis dari Garrison dikembalikannya dengan aman. Wah, Seles ini kayaknya udah lihat si Garrison begitu, lama-lama dia juga ada rasa takut, yaitu tampak takut membuat kesalahan. Ia hanya ingin bermain aman. Nah ini ya, dan berharap lawannya si Garrison akan melakukan kesalahan sendiri. Jadi dia berharap si Garrison salah, dia menang. Jadi dia nyari main aman kalau orang bilang. Sebaiknya Garrison yang sudah hampir kalah nih, si Garrison udah letih lesu gitu ya, bermain tanpa beban. Dia udah merasa hampir kalah, tapi dia bermain tanpa beban. Dengan permainan yang tanpa beban inilah akhirnya membuat Garrison dapat mengejar ketinggalan dan memenangkan pertandingan. Itu sekali di angkanya itu lucu banget ya, hampir mengejar 1 poin, tapi akhirnya Garrison menang. Sementara itu Monica Seles yang sedang naik daun mendapatkan pelajaran yang sangat berharga untuk karirnya nanti. Ia tidak boleh bermain aman untuk memenangkan pertandingan. Kita perlu apa yang namanya gojlakan. Kita perlu apa yang namanya peperangan. Jangan main aman, ya. Karena main aman membuat kita ngantuk dan membuat kita
jatuh dan membuat kita tertidur. Ya, seorang pengecut akan berkata, seorang pengecut akan bertanya, aman nggak? Ya, itu pengecut tuh kalau ditanya aman nggak. Tapi seorang yang hebat, walaupun tantangan terjadi, dia bangun, dia semangat, dia bisa kalahkan tantangan itu. Ya, dalam permainan sepak bola, mungkin saja 10 pemain dapat berdiri di muka gawang untuk menjaga bola agar tidak masuk. Namun mereka tidak akan pernah dapat mencetak gol. Ingat, hasil seri bukanlah suatu kemenangan. Karena itu kalau kita ingin menjadi juara, jangan bermain aman. Memang selalu ada resiko yang harus diambil, dan itulah ciri seorang juara. Selalu berani mengambil resiko untuk kemenangan. Bangun hai remaja pemuda dari tidur rohanimu. Jangan takut, jangan belajar dari kesalahanmu. Berani mencoba sesuatu yang benar-benar luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi yang sekarang sudah mulai males, ya bangun, ayo bangun rohanimu. Terus berkarya, bangkitkan karya-karyamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya tutup doa, saya mau kasih mungkin di grup remaja sudah ada pengumuman tentang tak besok tanggal 17 Agustus kita ada yang namanya Praise and Worship, ya. Praise and Worship ini diadakan jam 7 malam. Kita akan menyanyi pujian, tidak ada khotbah, bernyanyi pujian penyembahan. Lalu kita ada yang namanya rally doa. Rally doa itu khusus kita berdoa untuk bangsa dan negara. Nanti ada yang memimpin doa di area Tangerang, ada yang memimpin doa di area Jakarta Barat, ada yang memimpin area di wilayah mungkin di Bogor atau di Bekasi. Kita akan lihat yang ada anak-anak remaja di sana. Kita doa, semuanya doa untuk bangsa negara dengan satu pemimpin doa. Nanti terakhir baru saya tutup dalam doa. Ikut ya, ikut ya, kita semua bersatu hati. Ini 75 tahun Indonesia merdeka, kita imani dengan kemerdekaan Indonesia. Indonesia juga merdeka dari pandemi ini. Amin. Dengan merdekanya Indonesia 75 tahun, Tuhan juga akan memerdekakan Indonesia dari krisis ekonomi. Indonesia akan pulih, Indonesia akan tangguh, Indonesia akan kuat, Indonesia akan berkembang. Kalau bukan kita yang mendoakan, siapa lagi? Umat Tuhan harus berdoa. Lalu pengumuman berikutnya, ada lomba untuk menyambut hari raya 17 Agustus. Kita remaja ada lomba, dan saya berharap semuanya ikut. Ini lombanya gampang, yaitu menghias masker dengan tema kemerdekaan. Tapi saya percaya kalian semua ini jujur ya. Kerjakan dengan sejujurnya. Kirim via online hasilnya di grup WA Youth ya. Lombanya itu mulai tanggal 17 Agustus selesai tanggal 20 Agustus. Bahkan boleh kirim klik aja, sedikit aja video ketika kamu mengerjakannya. Ya, jurinya bukan dari remaja, jurinya dari orang luar ya, bukan luar negeri ya, tetap orang GPJ ya. Jadi yuk semuanya kita ikuti acara-acara remaja, kita bersuka cita, kita sama-sama tetap kompak, kita sama-sama satu tubuh Kristus, kita sama-sama saling membangun dan mendoakan. Terima kasih, Tuhan memberkati, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan kalau saat ini anak-anak-Mu, baik siapapun yang ikut ibadah saat ini mengalami ketiduran rohani. Saat ini Tuhan bangunkan kami, roh kami Tuhan bangunkan, supaya kami bisa menyala-nyala tetap melayani Tuhan, supaya kami tetap berkarya untuk Tuhan, supaya kami benar-benar bisa menjadi berkat bagi sesama, supaya kami benar-benar memancarkan terang kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati anak-anak remaja pemuda yang sekolah, kuliah, yang bekerja, berdagang. Tuhan, profesi apapun yang saat ini mereka ada di mereka, Tuhan biarlah apapun yang mereka lakukannya seperti untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak remaja pemuda, beri mereka kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna untuk mereka, keluarga mereka. Yang pemuda sudah berumah tangga juga Tuhan berkati anak mereka, rumah tangga mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih 75 tahun Tuhan memelihara Indonesia. Biarlah Indonesia terus maju, Indonesia terus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan Indonesia benar mengalami kemuliaan Tuhan.
Selamatkan Indonesia. Dengan kemerdekaan Indonesia kami imani Indonesia juga merdeka dari pandemi COVID ini Bapak. Kami berdoa untuk pemerintahan yang ada, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, semuanya Tuhan berkati aparat pemerintah yang ada, kota Jakarta, kota Tangerang, gubernur, wali kota. Tuhan, ada kesejahteraan di dalam setiap kota-kota di Indonesia. Ekonomi, politik, sosial bangsa kami ada di dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati gereja-gerejamu, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan juga berkati Ibu Gembala, beri sehat, wakil gembala diberi kesehatan, semua Bapak pelayan-pelayan Tuhan, ketua remaja juga Tuhan beri kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, wakil ketua remaja juga dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Berkati tim leader yang memegang PIC worship leader, penata musik semuanya Tuhan, pelayan-pelayan di remaja, baik itu ketua komsel, biar mereka tetap setia, bahkan roh mereka dibangun-bangun tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan, berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Selesailah ibadah online saat ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan ditinggikan. Kami mengangkat tangan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati setiap acara-acara di remaja. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Turunkan berkat di dalam nama Anak, Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Merdeka.